meneguhkan hatiku. Dalam Yesus hati kita bertemu. Berkah dalam hariku buat kamu. Bersalam-salaman tanda kasihku. Senyumanmu meneguhkan hatiku. Dalam Yesus hati kita bertemu. Haleluya. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Tentunya luar biasa dan sehat-sehat. Nah, di pertemuan APP yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang yuk bertobat. Nah, di pertemuan yang kedua kita akan belajar yuk berbela rasa. Nah, di pertemuan yang kedua kita ada yang spesial loh, karena kita didampingi oleh kakak-kakak OMK. Hai. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak yang akan mengisi pertemuan pada hari ini. Saya Kak Bolang, dan ini Kak Linda, Kak Thomas, William, Ada Kak Yesi, ada Kak Arum. Kak Yudo. Wih. Oh iya Kak, ini kan APP ini kan menyangkut dengan pantang nih. Oh, Jadi, iya. gimana pantang kalian? Kalian pada patang nggak nih? Oh, Pantang, wah. Bagus. Pantang apa aja nih? Pantang apa aja? Oh, ada yang pantang jajan. Ada yang pantang puasa. Nah, kalau kakak-kakak di sini ikut pantang nggak? Pantang dong. Iya. Kendalanya apa ya di pantang tuh? Kalau Kak Bolang gimana Kak? Kak Bolang lancar-lancar aja Kak. Cuman kendalanya yaitu banyak godaan-godaan. Kalau godaan sih emang harus kita lalui. Emang. Nah, ada yang lain? Mungkin Kak Yesi. Kalau Kak Yesi juga sama pantang jajan juga. Kak Rom pantang apa Kak Rom? Ya sama, pantang jajan juga, mengurangi jajan. Banyak yang pantang jajan rupanya. Tapi udah pada bolong belum? Nah, Ayo. wah Udah pada keren. bolong? Oh, ini ada yang bolong. Wih. Oh iya. Adik-adik, sebelum kita memulai APP pada hari ini, kita sebaiknya harus berdoa dulu ya, kan dipimpin oleh Kak Thomas. Silakan Kak Thomas. sebelum melanjutkan pertemuan APP pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih bagi kami. Kami ucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami dalam kesempatan acara APP ini. Tuhan, semoga pada kesempatan kali ini kita semua dapat mengaktifkan bela rasa terhadap orang yang membutuhkan kita, dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah orang yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai adik-adik. Dari bacaan itu tadi kan itu kita diceritakan tentang orang sakit tuh. Nah, apakah adik-adik di rumah pernah sakit? Siapa yang pernah sakit? Kak Yesi tentunya juga pernah merasakan sakit. Ya. Dan kalau sakit apakah harus ke dokter? Harus dong Kak, kita harus ke dokter biar sembuh. Tapi kalau nggak ada yang ngantar gimana Kak? Oh berarti kita nggak bisa ke dokter ya adik-adik ya? Nah, tapi dari Injil tadi kita tuh diajarkan untuk bela rasa Kak. Oh iya, jadi bela rasa itu apa sih Kak Bola? Nah, seperti yang di kitab suci tadi kan ada orang sakit tuh Kak. Itu kan kepingin lihat Yesus kan. Nah, terus itu dibantu sama orang-orang sekitar Kak. Itu namanya contoh bela rasa. Oh iya, benar sekali adik-adik. Bela rasa itu adalah sikap kita membantu sesama, membantu orang seperti yang diceritakan di Injil tadi. Orang-orang yang ingin orang sakit yang ingin bertemu Tuhan Yesus, lalu orang-orang di sekitarnya membantu mengantarnya hingga bertemu Yesus. Begitu ya Kak ya? Bener banget. Nah, contohnya nih adik-adik, kalau kalian ingin bela rasa di rumah, bisa nih contohnya ya. Seperti yang pertama, bantu ibu nyapu. Habis itu apa lagi Kak Yesi? Selain bantu ibu nyapu, bantu membereskan mainan di rumah. Nah, habis bangun tidur, rapi-rapi tempat tidur juga iya, tuh juga. Nah, bener banget. Terus apa lagi Kak? Apalagi ya, setelah itu bisa juga bantu papa, bantu eyang, atau bantu kakung di rumah tentunya. Nah, itulah adik-adik contoh sebagian kecil bela rasa. Praktikan di rumah ya. Iya. Bye-bye. Malaikat. Di surga, hiduplah dua malaikat muda. Malaikat pertama bernama Yuniel dan yang kedua bernama malaikat Beniel. Malaikat Yuniel ini adalah malaikat yang sangat pandai. Nilai-nilai di sekolah malaikat selalu baik. Sedangkan malaikat Beniel ini adalah malaikat yang sangat tekun berdoa. Ia tergolong malaikat muda tersuci karena sangat sering berdoa. Mereka berjalan di surga sambil mengobrol. Ben, ngomong-ngomong, nilai pelajaran kesucian kamu yang tertinggi lagi ya? Ah, enggak juga Yun, nilai kamu juga bagus. Kamu hebat, rajin belajar. Ketika mereka sedang ngobrol, mereka melihat ada satu malaikat yang sedang terbang di atas mereka. Dan tiba-tiba, entah kenapa, malaikat itu langsung terjatuh, tidak jauh dari tempat mereka mengobrol. Sontak, Yuniel dan Beniel langsung berlari mencoba untuk menolong malaikat yang terjatuh itu. Malaikat yang terjatuh itu agak terluka. Ada apa? Kamu kenapa terjatuh? Malaikat itu menjawab, Aku sudah 2 hari bekerja dan aku ingin pulang. Tapi aku tidak punya tenaga dan aku sangat kelaparan. Yuniel berkata kepada Beniel, Ben, aku kan punya bekal tadi tuh roti. Nah, itu kasihkan ke dia aja, Ben. Ah, kamu kan juga bawa. Kenapa harus aku? Kenapa enggak kamu? Kan badanmu juga gemuk. Tapi kan itu kan roti buat aku sendiri, Ben. Kalau nanti aku dikasihkan ke dia, terus aku lapar, nanti nilai ujianku jelek. Kamu mau tanggung jawab? ketika Yuniel dan Beniel sedang berdebat mengenai roti siapa yang harus diberikan, tiba-tiba datanglah seorang malaikat lain membawa sepotong roti dan memberikannya kepada malaikat yang jatuh tadi. Malaikat ini ternyata adalah malaikat agung Rafael. Malaikat agung Rafael memberikan rotinya. Mas, makanlah rotiku.
Melihat hal itu, malaikat Yuniel dan malaikat Beniel menjadi malu. Malaikat agung Rafael berkata, Yun, Ben, mereka menjawab. Iya, malaikat agung. Sambil menepuk pundak mereka, Rafael berkata, Yun, tidak ada artinya kepandaian kalau tidak dibagi. Dan kamu, Ben, tidak ada artinya juga kesucian kalau tidak dibagi. Yuniel dan Beniel hanya bisa tertutup malu dan berkata lirih. Ya maaf. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah diajak untuk berpantang dan berpuasa, dan tentunya di rumah adik-adik sudah berpantang. Nah, Kak Yesi mau mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi kotak APP yang ada di rumah. Nah, kotak APP itu nanti akan disetorkan oleh paroki dan untuk membantu sesama kita. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik pasti punya kan keinginan pribadi masing-masing. Yuk kita berdoa bersama di dalam doa umat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tak terasa nih adik-adik, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan menyelesaikan acara pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kelancaran selama proses pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan, semoga Engkau selalu melindungi kami dan apa yang kami pelajari pada hari ini tentang bela rasa terhadap orang yang membutuhkan kita, Engkau kabulkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau dan para wanita, dan terpujilah Tuhan Tuhanmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Nah, adik-adik jangan lupa bertemu lagi di APP yang